ini yang mensubsidi pupuk per kintal itu ada uang negara sebesar hampir 400.000 per kintal. Kalau 1 ton berapa kan 4 juta. Kalau 2 ton 8 juta uang negara yang ada di pupuk itu. Bayangkan kalau puluhan ribu ton. Lalu dimanfaatkan oleh oknum-oknum, kemudian disalahgunakan. Nah ini saya sudah sampaikan dari awal. Kebijakan yang salah ini, benang kusut ini bukan di kios, tetapi mulai dari Dinas Pertanian. Sudah saya sampaikan dari awal. Pembagian pupuk dari tahun ke tahun, saya melihat ini berdasarkan like and dislike, suka tidak suka, atau berdasarkan pendekatan. Faktanya apa? Saya sudah hebat contoh, makanya terbukti kan yang ditangkap di Situbondo itu di Botolinggo. Kemarin beberapa bulan yang lalu sudah saya sampaikan, Botolinggo itu pada tahun 2019, pada waktu jatah pupuk Kabupaten Bondowoso 37.000 ton dalam 1 tahun, Botolinggo itu dapat 1.000 sekian ton 2019. Nah, pada 2021 jatah pupuk Bondowoso berkurang menjadi 28.000 ton, bukan 37.000 lagi. Justru Botolinggo naik 3 kali lipat. Lah ini yang kemudian yang biasanya dimanfaatkan karena jatahnya lebih, kemudian lahan petani tidak bertambah kan, luas lahan di Botolinggo bertambah nggak tetap kan. Saya tahu di mana yang 3 kali tanam, yang 2 kali tanam, yang sekali tanam di Botolinggo itu. Wilayah pertanian di Botolinggo itu yang bisa 3 kali tanam di utara aliran Sampean Baru. Di selatanya sekali tanam, bahkan maksimal 2 kali tanam. Artinya apa? Pupuk itu jatah untuk 3 kali tanam. Jadi 28.000 ton dalam 1 tahun itu untuk masa untuk 3 kali tanam. Sementara di sana hanya sekali tanam atau 2 kali. Lah ini yang kemudian dilempar ke Situbondo, bahkan ke Madura, kepulauan kecil. Saya kan nggak dengar. Nah, mestinya jatah ini diberikan kepada kecamatan-kecamatan yang memang 3 kali tanam. Contoh Wonosari, contoh Bujer, contoh juga Batenggarang, termasuk Grujugan, termasuk juga Jambisari, daerah-daerah yang memang 3 kali tanam. Nah, karena di sana surplus, karena di sana bukan surplus, karena di sana itu tidak butuh pupuk, inilah kemudian. Dan kan seharusnya dimanfaatkan oleh masyarakat yang lain. Itu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Makanya dari awal saya sampaikan bahwa carut marutnya ini mulai dari Dinas Pertanian dalam hal memang alasannya mereka RDKK. Apakah kemudian penentuan itu dari RDKK? Dari zaman Orde Lama, Dinas Pertanian sudah ada. Mestinya gunakan pakai data dan fakta yang ada. Luas lahan di Bondowoso ini berapa ribu hektar? Tinggal Bondowoso kemudian dapat jatah berapa puluh ribu hektar beton, tinggal bagi. Saya sudah membagi itu. Mestinya bukan 175 kilo per kintal. Seharusnya hampir 3 kuintal per hektar jatah pupuk kalau dibagikan seluas jumlah lahan pertanian di Bondowoso. Artinya memang ada ketimpangan ini semacam menjadi ini ya Pak Ketua ya, menjadi ada unsur kesengajaan dari oknum-oknum tertentu pada saat proses pembagian pembagian pupuk di beberapa titik begitu nih Pak Ketua. Makanya saya selaku pimpinan DPRD Bondowoso sangat mendukung Polres Situbondo yang sudah melakukan penangkapan itu, dan saya mohon untuk diusut tuntas siapapun di belakangnya. Jangan hanya kios, jangan hanya supir, jangan hanya kulinya, tapi dari mana dia dapat? Terus kiosnya, distributornya siapa? Terus kenapa dia dapat sekian? Dan selanjutnya, artinya apa? Kita ingin melakukan agar supaya hak-hak petani, terutama di bidang masalah pupuk ini, termasuk pembiayaan petani, bisa diminimalisir. Kita melihat bukan hanya pada petaninya, di bawah petani itu ada buruh tani yang menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Lah sekarang, bagaimana ongkos buruh tani bisa naik kalau kemudian biaya yang dikeluarkan oleh petani itu sangat besar? Pupuk yang seharusnya petani itu hanya dapat harga per kintal 225.000, harus beli 450.000, 200.000 hilang per kintal. Kalau 1 ton, lah ini mestinya oleh petani bisa digunakan untuk menaikkan buruh tani. Karena Bondowoso ini 80% masyarakat petani.
dan para buruh tani itu menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Nah inilah dari awal sudah saya ingatkan, kelangkaan pupuk, pendistribusi, pembagiannya pada kios-kios dan sebagainya. Ini yang, dan sekarang kita tahu kan, makanya saya berharap agar ada tindakan tegas, jangan hanya pada kios tapi pada distributor atau pada dinas juga yang salah menentukan. Contoh Pakem, sudah saya ingatkan dari awal. Pakem itu 2019 dapat jatah pupuk 376 ton dalam 1 tahun untuk 3 kali tanam. Dan distributornya pada waktu dialog dikembalikan, tidak terserap habis. 376 ton. Justru hari ini, tahun ini Pakem itu dapat 1.200 ton. Ini kan lucu. Nah, ini mestinya diberikan ke kecamatan-kecamatan yang sangat membutuhkan pupuk. Kejadian yang sekarang ini masih musim penghujan, semua masih perlu pupuk, semua masih tanam padi, malah pupuknya dilempar ke kabupaten lain. Ini kan akibat kurangnya pengawasan, kurangnya kerjasama, kurangnya kepedulian terhadap kepentingan rakyat. Artinya memang kecolongan gitu KP3 ya Pak Ketua? Iya, kecolongan. Artinya kecolongan dalam artian hari ini jangan ngomong kecolongan, segera tata kembali tata kelola pendistribusian pupuk siapapun orangnya. Pak Ketua, apakah ada mungkin rekomendasi kepada KP3 mungkin khususnya memang mengeluarkan izin agar nantinya kepada distributor yang nakal seperti sekarang agar dicabut izinnya begitu Pak Ketua? Ya pastilah, tinggal bagaimana orientasi pemerintah. Kalau orientasi pemerintah kepada kepentingan distributor tidak mungkin dicabut. Tapi kalau orientasi pemerintah kepada kepentingan rakyat, kebutuhan pupuk rakyat, dia sudah melakukan kesalahan besar terhadap kepentingan rakyat, terhadap hak-hak rakyat. Pupuk bersubsidi itu hak rakyat. Maka seharusnya ada sanksi kepada distributor siapapun.